Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i amillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Yang kami muliakan Ibu dosen pengampu sejarah kebudayaan Islam modern Ibu Deni Wahyuni MPDI, pada teman-teman sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang makalah yang berjudul Biografi Sultan Mahmud II, sosok pembaharu Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Mahmud II adalah Sultan yang ke-30 yang memimpin Kesultanan Utsmaniyah sejak tahun 1808 sampai 1839. Sultan Mahmud II dikenal sebagai sosok pembaharu yang melakukan reformasi di pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah dalam bidang administrasi, militer, dan juga ekonomi. Reformasi yang dilakukan Sultan Mahmud II berhasil menghilangkan berbagai kebijakan konservatif yang kerap menjadi hambatan para sultan-sultan Ottoman. Keberhasilannya ini ditandai dengan adanya perubahan politik dan sosial kesultanan yang pada akhirnya mengarah pada lahirnya Republik Turki modern. Selain itu, Sultan Mahmud II dikenal sebagai peniru Barat yang membuat Kekaisaran Ottoman akhirnya membuka diri terhadap modernisasi. Berkat keberhasilannya dalam mereformasi pemerintahan Ottoman, ia kerap disebut sebagai Peter Agung dari Turki. Lalu bagaimana awal kehidupan Sultan Mahmud II ini? Sultan Mahmud II lahir di Konstantinopel, Kekaisaran Ottoman, pada tanggal 20 Juli 1785. Ia merupakan putra bungsu dari Sultan Ottoman ke-27, yaitu Abdul Hamid I dan istrinya Naksidil Sultan. Pada 1808, ketika Sultan Mahmud II berusia sekitar 23 tahun, terjadi sebuah konflik di dalam istana, dalam kerajaan, di mana saudara tirinya yakni Mustafa IV membuat rencana eksekusi untuk sepupunya yang bernama Sultan Salim III. Pemimpin pemberontakan ini adalah Alemdar Mustafa Pasha yang kemudian menjadi Menteri Mahmud II.
Dalam peristiwa ini Sultan Salim III wafat. Sementara Sultan Mahmud II oleh ibunya diungsikan, disembunyikan untuk menghindari menjadi korban selanjutnya. Akan tapi tidak lama kemudian ya, Mustafa IV berhasil digulingkan juga. Lalu Sultan Mahmud II diangkat menjadi khalifah pada tahun 1808. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, bagaimana masa kepemimpinannya? Pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud II, Turki dan Rusia masih dilanda peperangan, bergejolak. Barulah pada tahun ketiganya konflik dengan Rusia di perbatasan wilayah Utsmaniyah mulai berkurang. Hal ini karena saat itu Napoleon I dari Prancis menyatakan perang terhadap Rusia dan memulai invasinya terhadap negara-negara tersebut. Dalam invasinya, Napoleon turut mengundang Mahmud II untuk bekerja sama dengannya. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Sultan Mahmud II karena Napoleon yang saat itu sudah menguasai seluruh Eropa kecuali Inggris dan Kekaisaran Ottoman. Akibatnya sempat terjadi selisih paham antara Napoleon I dengan Sultan Mahmud II yang kemudian diakhiri dengan perjanjian Bukares pada tahun 1812. Lewat perjanjian inilah Kesultanan Utsmaniyah menyerahkan sebagian timur Moldavia yang kemudian nama daerahnya diganti menjadi Basarabia di Moldova. Lalu saat itu terjadilah hilangnya wilayah kekaisaran. Meski Sultan Mahmud II dikenal sebagai tokoh pembaharu yang luar biasa, tetapi pada masa pemerintahannya juga terjadi pergolakan, perpecahan. Salah satunya adalah pemberontakan di Serbia dan Yunani yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Peristiwa ini menyebabkan hilangnya sebagian wilayah kekaisaran, menyusul munculnya negara Yunani yang merdeka. Setelah perang kemerdekaan Yunani berakhir, terjadi pertempuran Erzurum pada tahun 1821 yang merupakan bagian dari perang Utsmaniyah dan Persia. Dalam pertempuran ini Sultan Mahmud II berhasil digugurkan, dikalahkan oleh Abbas Mirza, komandan militer dari Persia. Beberapa tahun setelahnya, yakni pada tahun 1827, Angkatan Laut Gabungan antara Inggris dan Perancis dan Rusia bisa mengalahkan kekuatan Angkatan Laut Utsmaniyah dalam pertempuran Navarino. Pembaharuan Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II dikenal sebagai sosok pembaharu yang melakukan reformasi baik di bidang pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah. Di bidang hukum, ia menutup pengadilan penyitaan dan mengambil sebagian besar kewenangan
seorang pasha atau pejabat tinggi yang sering kali disalahgunakan. Pada masanya, situasi keuangan kekaisaran begitu meresahkan dan kelas sosial tertentu telah lama berada di bawah tekanan pajak yang berat akibat adanya praktek korupsi para pejabat pemerintahan. Bahkan sistem pemungutan pajak dijadikan sebagai mesin tirani bagi sebagian pejabat. Pada masa pemerintahannya, Sultan Mahmud II melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran untuk menegakkan kembali otoritas kerajaan dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahannya. Hal ini dicapai dengan beberapa langkah besar. Menghapus cara penarikan pajak yang lama dan membubarkan beberapa institusi yang rawan penyelewengan dan menaikkan gaji sebagai upaya untuk mengakhiri penyuapan. Pada tahun 1838, Sultan Mahmud II mendirikan 2 lembaga yang bertujuan untuk melatih pejabat pemerintah. Reformasi juga ditandai dengan dimulainya modernisasi di Turki dengan melonggarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang konservatif. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpakaian kekaisaran, arsitekturnya, undang-undangnya, dan organisasi-organisasi kelembagaan. Di bidang militer, Sultan Mahmud II juga memperkuat angkatan militer kesultanan, terutama karena Kesultanan Utsmaniyah memang berperang dengan beberapa negara di Eropa. Pada tahun 1831, Sultan Mahmud II diketahui mengeluarkan surat kabar pertama yang diterbitkan dalam bahasa Turki Ottoman dan wajib dibaca oleh semua pegawai negeri di negaranya. Selanjutnya, pada tahun 1839 Masehi, Sultan Mahmud II wafat akibat penyakit TBC. Pemakamannya ramai dikunjungi, didatangi oleh banyak orang yang ingin mengucapkan selamat tinggal pada tokoh reformasi dan pembaharu Kesultanan Utsmaniyah. Sepeninggal Sultan Mahmud II, tahta Kesultanan Utsmaniyah jatuh ke tangan putranya Abdul Majid I. Pemikiran dan pokok-pokok pembaharuan yang dilakukan Sultan Mahmud II terus dipegang oleh penguasa setelahnya hingga akhirnya mengarah pada lahirnya Republik Turki modern. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.